Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Manal Farizi. Di sini saya ingin membahas, di sini ada 5 poin yang ingin saya bahas untuk mengenai mata kuliah keterampilan dasar global untuk prodi teknik informatika. Cakupan materi ada 5 materi ya teman-teman. Yang pertama adalah emotional intelligence, judgment and decision making, negotiation, cognitive flexibility, dan personal branding. Pertama kita akan bahas apa sih itu emotional intelligence. Pentingnya kita belajar dulu pentingnya emotional intelligence di dunia pekerjaan. Emotional intelligence adalah awalan untuk memiliki hasil kerja yang berkualitas. Sederhananya, baik atau tidaknya pekerjaan yang Anda lakukan secara tidak langsung dipengaruhi oleh kualitas emotional intelligence yang Anda miliki. Emotional intelligence adalah kemampuan seorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Seseorang dengan emotional intelligence yang baik mampu mengontrol emosi saat marah, peka terhadap perasaan orang lain. Terdapat 5 komponen yang terkait dengan emotional intelligence. Yang pertama adalah self-awareness, menyadari perasaan atau keadaan yang sedang dialami oleh orang lain dan pengaruhnya terhadap orang lain. Self-regulation, menggunakan kemampuan emosi untuk mengatur emosi yang akan memunculkan reaksi atau perilaku tertentu. International motivation, mengambil keputusan dalam bentuk optimisme, rasa penasaran dan keinginan untuk mencapai sesuatu. Yang keempat, empati, memahami emosi orang lain dan menggunakan kemampuan ini untuk merespon orang lain berdasarkan tingkat emosional. Yang kelima adalah social skill, menggunakan kemampuan emosional untuk membangun hubungan sosial yang kuat di sekitar. Berikut beberapa langkah untuk meningkatkan emotional intelligence. Penuh perhatian dan peduli. Di sini maksudnya menanyakan kabar saat melihat salah satu teman yang murung merupakan suatu tindakan kecil untuk menunjukkan bahwa Anda cukup peduli dengan orang-orang di sekitar. Yang kedua adalah peka terhadap orang-orang yang di sekitar. Jika kolega kerja Anda sedang kewalahan dengan tugasnya, ada baiknya Anda bertanya, apakah ada yang saya bisa bantu? Dengan cara itu, kita bisa berbicara dengan orang itu dan meringankan bebannya juga. Serta dia akan senang ketika kehadiran Anda sangat membantu untuk tugas-tugasnya dia. Yang kedua adalah judgment and decision making. Pengambilan keputusan atau decision making merupakan suatu proses pemikiran dari pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi ke depan. Kita akan membagi jadi 2, judgment dan decision making. Yang pertama adalah judgment. Judgment disebut juga articulation, yang berarti penilaian terhadap bukti-bukti untuk membuat suatu keputusan. Penghakiman juga merupakan kemampuan untuk membuat keputusan yang dipertimbangkan. Istilah ini memiliki setidaknya 5 kegunaan yang berbeda. Decision making, dalam kelompok besar ilmu pengetahuan pengambilan keputusan, decision making didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan didasarkan atas kriteria tertentu. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemikiran dari pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi ke depannya. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama adalah intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Pengalaman. Dalam hal ini, pengalaman memang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah. Pengalaman dan kemampuan untuk
memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya, sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah. Rasional, yaitu mengambil keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional berpikir dan lebih bersifat objektif. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna pikir. Ya, itu saja untuk dasar-dasar pengambilan keputusannya. Proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Jadi teman-teman silahkan melihat dari mana sih akar masalah tersebut. Langsung untuk pengumpulan dan penganalisis data. Jadi teman-teman silahkan setelah selesai mengidentifikasi, kumpulkan dan analisis data, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Pembuat alternatif dan alternatif kebijakan. Silakan teman-teman buat alternatif kebijakan untuk mengenai yang salah dan yang benarnya. Pemilihan salah satu alternatif terbaik. Silakan teman-teman pilih alternatif mana yang menurut yang terbaik. Langsung pelaksanaan keputusannya dan pemantauan dan evaluasi terhadap keputusan yang teman-teman ambil di awal. Ada dua untuk jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan terprogram, yaitu keputusan yang berulang-ulang secara rutin sehingga dapat diprogramkan. Keputusan terprogram ini dibuat berdasarkan kebiasaan atau aturan dan prosedur. Pengambilan keputusan tidak terprogram, yaitu keputusan yang belum ditetapkan sebelumnya dan pada keputusan tidak terprogram, tidak ada prosedur buku yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Yep. Jadi kesimpulan, jadi judgment dan decision making ini, pengambilan keputusan, itu pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemikiran dan pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi ke depan. Adapun dasar-dasar pengambilan keputusan yaitu intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan rasional. Yang materi ketiga adalah negotiation. Negosiasi, kita bernegosiasi adalah suatu metode di mana orang menyelesaikan perbedaan. Ini adalah proses di mana kompromi atau kesepakatan dicapai sambil menghindari argumen dan perselisihan. Teman-teman bisa lihat ketika teman-teman berbelanja, mungkin teman-teman pernah merasakan negosiasi. Itulah untuk negotiation. Tahapan negosiasi yang pertama adalah persiapan. Sebelum negosiasi dilakukan, keputusan perlu diambil tentang kapan dan di mana pertemuan akan diadakan untuk membahas masalah yang akan hadir nantinya. Selesai teman-teman mengambil persiapan, teman-teman akan ada tahap diskusinya. Selama tahap ini, individu masing-masing mengajukan kasus-kasus yang mereka alami, yaitu pemahaman mereka tentang situasinya. Misalnya penawaran barang, jadi si penjual dan si pembeli akan mengeluarkan pendapat untuk si penjual akan mengeluarkan apa sih kelebihan barang ini, bahwa layak barang ini harganya segini, dan si pembeli memberi negosiasi juga dengan menurunkan harga dari barang tersebut. Bisa dilihat dari spesifikasi. Jadi di sini akan ada perdebatan antara barang tersebut dan jumlah yang akan dibayar. Klarifikasi tujuan dari tersebut, kepentingan dari sudut pandang dua belah pihak berselisih perlu diperjelas. Ya, seperti tadi saya jelaskan, ini kesepakatan. Jadi kesepakatan ini adalah sudah tersepakati dan disetujui oleh kedua orang tersebut, si pembeli dan si penjual, ketika negotiation. Menerapkan kasus tindakan kesepakatan dan suatu tindakan dilaksanakan melakukan keputusan tersebut dan melakukannya. Selesai. Ada dua bentuk negotiation. Ada sikap, negosiasi informal. Sikap yang pertama, semua negosiasi sangat dipengaruhi oleh sikap berdasari proses itu tersendiri. Misalnya, sikap terhadap masalah dan kepribadian yang terlibat dalam kasus tertentu, atau sikap yang terkait dengan kebutuhan pribadi akan pengakuan. Yang kedua adalah pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan yang Anda miliki tentang isu-isu tersebut, semakin besar partisipasi Anda dalam proses negosiasi. Dengan kata lain, persiapan yang baik sangat penting. Cara mempengaruhi dan membujuk terus-menerus teman-teman lakukan. Paksaan, ada paksaan dikit. Cara
menggunakan cara yang lebih baik. Lanjut. Materi keempat adalah cognitive flexibility. Fleksibilitas kognitif adalah kemampuan untuk menyesuaikan perilaku dan pemikiran kita dalam menanggapi lingkungan. Fleksibilitas kognitif adalah terjadi dalam dua cara utama. Kemampuan untuk berpikir banyak hal secara bersamaan, kemampuan untuk memodifikasi pemikiran berdasarkan perubahan harapan dan atau tuntutan. Mengapa sih fleksibilitas kognitif itu penting? Karena hidup ini penuh dengan contoh. Kita harus memeriksa situasi dengan menggunakan perspektif yang berbeda. Untuk menjadi makhluk sosial yang sukses, kita harus fleksibel. Kita harus menghadapi masalah sosial, masalah dengan hubungan kita, konflik tempat kerja, atau banyak skenario lainnya yang teman-teman yang akan hadapi ke depannya. 5 alasan pelajar masa kini butuh kognitif fleksibilitas. Kemampuan spesifik saja tidak cukup. Karena kenapa? Karena kita perlu juga yang namanya kognitif fleksibilitas ini. Masa depan yang punya tantangan yang lebih kompleks. Setiap ilmu pengetahuan perlu dikembangkan, tidak cukup diajarkan saja. Agar menghasilkan akademisi yang siap berkiprah dengan kompetisinya. Tidak selalu mengutuk kegelapan, ada kalanya kita perlu sekaligus menyalakan lilinnya. Yang materi terakhir adalah personal branding. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat publik terhadap aspek yang dimiliki seseorang. Aspek ini meliputi kepribadian, kemampuan, nilai, serta perspektif positif yang ditimbulkan atau ada di dalam individu. Menurut Farko Siswayanto Raharjo dalam buku The Master Book of Personal Branding 2019, personal branding adalah cara seorang untuk mengambil kendali penilaian orang lain atas individu. Sederhananya, personal branding adalah sebuah citra yang ditampilkan seseorang secara konsisten dan terus-menerus. Apa sih tujuan? Mungkin teman-teman bertanya, apa sih tujuan personal branding? Personal branding adalah tujuannya yang pertama adalah memberitahu orang lain tentang keunikan, identitas, ciri khas, kemampuan, serta hasil lainnya yang menjadikan perbedaan kita dengan orang-orang lain. Menampilkan kesan jika saya tersebut merupakan solusi pemecahan masalah yang dibutuhkan sebagai media untuk memengaruhi orang lain mengenai persepsi dari individu dan mengenalkan kemampuan serta keunikan yang dimiliki. Yang keempat adalah merangsang persepsi orang lain mengenai nilai serta kualitas diri yang dimilikinya. Manfaat personal branding. Ada 3 manfaat. Meningkatkan rasa percaya diri. Jadi kalau teman-teman merasa keren, pasti rasa percaya diri Anda akan sangat tinggi dan tanpa ada rasa malu. Kalau teman-teman sudah memperbaiki diri dengan berusaha dengan tampil lebih keren. Memperluas jaringan di sini maksudnya memperbanyak teman. Jika memperbanyak teman, teman-teman akan tidak sulit nanti ke depannya. Mengembangkan kemampuan meningkatkan daya jual. Teman-teman silakan kembangkan kemampuan teman-teman. Cukup satu kuasai kemampuan, maka teman-teman insya Allah kemampuan itu akan berguna. Meningkatkan daya jual teman-teman. Dengan meningkatkan daya jual, teman-teman akan ketika orang membayarnya menggunakan jasa teman-teman, ketika misalnya teman-teman servis laptop lah, jadi teman-teman menjual, daya jualnya sangat tinggi, jadi teman-teman akan mendapatkan banyak pelanggannya. Cara meningkatkan personal branding: menjadi diri sendiri, kembangkan jaringan di sosial media, konsisten memegang prinsip dan kepribadian positifnya. Dan saya berterima kasih. Ini quotes dari saya. Jangan bertanya apa yang akan terjadi jika sesuatu tidak berhasil, namun bertanyalah apa yang terjadi jika itu berhasil. Jangan takut, tetap berjuang teman-teman.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.